Hai guys, kembali lagi bersama saya Mawini Simamora. Kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar kewirausahaan. Nah, sebelumnya perkenalkan diri saya Mawini Simamora dengan NIM 3192421014, salah satu mahasiswa pendidikan sejarah dari Universitas Negeri Medan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar kewirausahaan. Di video kali ini kita akan membahas 13 topik. Yang pertama, pengertian kewirausahaan. Kedua, ciri-ciri wirausaha. 3, variabel penting dalam wirausaha. Keuntungan menjadi wirausaha. Kelima, tipe wirausaha. Keenam, 6 watak wirausaha. Kemudian, sikap wirausahawan. Keuntungan menjadi wirausaha hingga pentingnya wirausaha dalam sebuah pembangunan. Oke. Langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu pengertian wirausaha. Nah, jadi teman-teman, wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya, dan mengambil tindakan yang tepat untuk menjalankan usaha dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Kemudian, ciri-ciri wirausaha. Apa sih yang menjadi ciri-ciri dari seorang wirausaha? Ya, kita akan bahas teman-temannya. Yang pertama, mampu mengambil keputusan dan bertindak secara cepat dan tepat. Yang kedua, kreatif, inovatif, dan kepeloporan. Ketiga, berorientasi pada PDCA, artinya Plan, Do, Check, and Action. Kemudian ada 3 variabel penting dalam diri wirausaha. Nah, jadi seorang wirausaha harus memiliki ketiga ini. Yang pertama, mampu menggunakan pengaruh secara baik. Yang kedua, mampu menciptakan komunikasi yang jelas dan dapat dipercaya. Yang ketiga, mampu menempatkan pencapaian tujuan organisasi. Kemudian, tipe-tipe wirausaha. Ada tipe wirausaha yang pertama, wirausaha rutin. Artinya, seorang wirausaha yang diarahkan pada kegiatan rutin organisasi usaha seperti produksi, pemasaran, personalia, keuangan, administrasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah wirausaha arbitrage, artinya mereka yang mampu mengambil keputusan pada dua kondisi yang berbeda dan mampu mengambil peluang untuk memperoleh keuntungan pada kondisi tersebut. Yang ketiga adalah wirausaha inovatif, yaitu orang yang mampu mencari, memanfaatkan, dan menemukan segala yang baru. Perusahaan selalu menjadi pelopor, tidak stagnan, sehingga usaha yang dilakukan dapat berkembang. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang watak wirausaha. Ada watak wirausaha yang harus dimiliki seorang wirausahawan. Yang pertama, mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Jadi, seorang pengusaha, seorang yang mencoba menjadi seorang pengusaha harus mempunyai kepercayaan diri, harus percaya diri. Kemudian berorientasi pada tugas dan hasil. Yang ketiga, mampu mengambil risiko. Artinya, seorang wirausahawan itu tidak akan pernah takut gagal, tetapi dia akan selalu mencoba dan mencoba hingga keberhasilan tiba. Kemudian mempunyai jiwa kepemimpinan. Kemudian inovatif, kreatif, dan ulet. Selanjutnya berorientasi ke depan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang sikap wirausahawan. Yang pertama, berani mengambil risiko. Artinya, seorang wirausahawan itu harus berani mengalami kegagalan. Kemudian, kreatif dan inovatif. Artinya, jika seorang wirausahawan ingin berhasil, maka dia harus berani mencoba sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lain. Yang ketiga, mempunyai visi. Apa visi dari seorang usaha? Apa visi dari usaha yang akan dibangun? Kemudian mempunyai tujuan yang berkelanjutan. Kemudian percaya diri. Selanjutnya, seorang wirausahawan itu harus aktif, energik, serta mampu memanfaatkan waktu secara tepat. Kemudian yang ketujuh, memiliki konsep dan skill berpikir positif. Kemudian tanggung jawab, selalu belajar dan menggunakan umpan balik. Nah, dari ciri-ciri tersebut kita dapat melihat bahwa menjadi seorang usahawan itu tidak gampang. Nah, untuk membuka sebuah usaha, ada keuntungan menjadi wirausahawan. Yang pertama, dapat mengontrol usaha secara mandiri. Yang kedua, mampu mengembangkan potensi secara penuh. Yang ketiga, memperoleh keuntungan sesuai keinginan. Kemudian membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Nah, dalam membuka suatu usaha pasti ada hambatan. Apa hambatan menjadi seorang wirausaha? Yang pertama, persepsi. Artinya,
usia, terlalu tua, apakah terlalu muda, bingung mau dibangun di mana, bingung mau produk apa, tidak punya modal dan tidak ada pengalaman. Yang kedua, kreativitas. Kreativitas ini ada 4, emosi. Seorang usahawan itu takut risiko, takut mengambil risiko. Kemudian lingkungan, kurang dukungan dari masyarakat. Yang ketiga, kultural, budaya yang menghambat. Kemudian intelektual, tidak berpikir logika. Nah, pilihan kita di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, intra-entrepreneur, kemudian business entrepreneur, social entrepreneur, techopreneur, creative entrepreneur, barrier entrepreneur, ecopreneur, academic entrepreneur. Nah, di sini juga ada rasio pengusaha, yaitu ada di Singapura, Cina, Jepang, Amerika Serikat, dan juga Indonesia. Kemudian teman-teman, ada kelompok wirausaha yang ada di Indonesia. Usaha kecil rumah tangga, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Nah, jadi wirausaha dan pembangunan suatu bangsa akan berkembang lebih cepat apabila mempercepat wirausaha, memperluas ruang lingkup, dan kemerdekaan ekonomi, dan juga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif. Kemudian apa pentingnya pengembangan kewirausahaan dalam pembangunan? Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan. Nah, di samping kita memperbaiki perekonomian, kita juga dapat membantu orang lain. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Kemudian peningkatan kualitas kompetisi. Keempat, mengurangi ketidakpastian. Kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, teman-teman, dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwa menjadi seorang wirausaha itu bukanlah hal yang mudah, tetapi dapat kita lakukan jika kita serius dan memandang ke depan. Kita harus memiliki visi. Dan satu lagi, untuk menjadi seorang wirausaha, tidak boleh takut untuk menerima risiko. Baiklah, mungkin saja itu saja video kita kali ini. Jika ada kesalahan dalam penuturan kata dalam pemaparan materi, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya Manis Nomora pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.